sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meneruskan kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pertemuan lalu kita sudah sama-sama membahas awal daripada adabun naum. Udah amalin kan ya adabun naum? Tidur pakai wudu nggak? Ya wudu. Wasiatnya udah bikin belum? Takut ya? Hah? Takut mati? Siapin wasiatnya. Bikin. Walaupun setengah lembar. Yang penting ada wasiat. Ya, bikin wasiatnya. Baik. Niat bangun. Nah, kita tinggal doanya. Kalau farakata fi jawfil fadan tughni anka juntaib waqul inda naumika, dan katakanlah inda naumika ketika engkau akan tidur, bismika rabbi wada'tu jambi, bismika dengan namamu, rabbi wahai Tuhanku, wada'tu jambi aku letakkan sisiku, jambi sisiku, wabismika dan denganmu juga, dan denganmu arfa'uhu aku mengangkatnya, faghfirli dzambi maka ampunilah dosa-dosaku, Allahumma qini, qini artinya jauhkan aku, lindungilah aku, adzabak dari siksaanmu, qini jauhi, lindungi aku, adzabak dari azabmu, yauma di hari tab'atsu engkau membangkitkan ibadak hamba-hambamu, Allahumma bismika ahya wa amut, atau bismika Allahumma ahya wa amut, sama aja. Allahumma ya Allah, bismika dengan namamu, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati, wa a'udzu bika dan aku berlindung denganmu, Allahumma ya Allah, min syarri dari keburukan, kulli setiap, dhi syarrin yang memiliki keburukan, dhi syarrin yang memiliki keburukan, saya berlindung dari keburukan setiap yang memiliki keburukan, wa min syarri dan dari keburukan, kejelekan, kulli dabbatin setiap dabbah, setiap sesuatu yang apa namanya, dabbah itu yang melata di atas muka bumi, hidup di atas muka bumi, kulli dabbatin setiap hewan atau semua yang ada di muka bumi, anta akhidun binasiyatiha, anta sesungguhnya engkau, akhidun mengambil atau memegang kendali, binasiyatiha dengan kendalinya. Nasiyah itu adalah kalau kalimat nasiyah itu artinya awal dari atau bagian atas dari kepala, itu nasiyah. Artinya memegang kendali. Hewan kalau kita pegang kendalinya taruh di mana? Di kakinya, tangannya, di kepalanya, di wajahnya, di mukanya. Nah, itu nasiyah, itu kepalanya. Allah yang memegang semua kendali orang-orang, semua manusia atau semua hewan atau apapun di tangan Allah SWT. Anta akhidun min nasiyati, sesungguhnya engkaulah yang memegang kendalinya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang mustaqim, yang lurus. Allahumma antal awwal, ya Allah engkaulah yang maha pertama, falaisa gablaka syai', maka tidak ada, falaisa gablaka sebelummu sesuatu. Yang maha pertama Allah Subhanahu wa ta'ala, arti pertama yang tidak ada awalnya. Beda dengan pertama kita. Kalau pertama makhluk, yang pertama datang, ya awal diciptakan ini, ya, itu pertama. Tapi kalau pertama kepada Allah, sebagaimana kita pelajari dalam ilmu tauhid, al-awwal bila bidayah, awalnya Allah tanpa ada permulaan. Makanya dibilang falaisa gablaka syai', nggak ada sebelummu sesuatu, nggak ada. Engkau yang pertama yang nggak ada awalnya lagi. Ya. Wa antal akhir, dan engkaulah yang paling terakhir. Falaisa ba'daka syai', maka tidak ada sesuatu setelahmu. Arti akhir tanpa ada akhir. Akhir artinya al-akhir, al-akhir yang paling terakhir, tapi akhir artinya yang tidak ada setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada akhirnya. La ilaha illallah.
Wa anta zahir, dan engkaulah yang maha zahir. Zahir terlihat, nyata. Falaisa fawqaka syai', maka tidak ada yang di atasmu sesuatu. Tidak ada yang lebih jelas dan nyata di atasmu sesuatu. Wa antal batin, dan engkaulah yang maha batin. Falaisa dunaka syai', maka tidak ada di bawahmu sesuatu. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sifat Allah SWT begitu. Taib igdi apa? Lunaskanlah anni, atasku atau untukku, ad-dain, hutang-hutangku. Waghnini minal faqr, waghnini, dan jauhilah aku atau cukupilah aku dari rasa kemiskinan, dari kemiskinan. Waghnini minal faqr, dan kayakan aku, ighnini itu sebenarnya kayakan ataupun cukupi aku daripada kemiskinan. Faqr, miskinan. Sama enggak? Hah? Allahumma anta khalaqta nafsi. Dia ente apa? Khalaqta nafsi, nafsu. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan nafsi, diriku, jiwaku. Wa anta tatawaffaha, dan engkaulah yang akan mematikannya, mewafatkannya. Tatawaffa minal wafah. Wafat, bahasa Indonesia juga wafat. Aslinya dari bahasa Arab, wafat. Tatawaffaha, engkau yang mewafatkannya, mematikannya. Laka mamatuha wa mahyaha, laka, milikmulah. Karena kalimat lak itu artinya bisa milik, bisa untuk. Bisa milik, bisa untuk. Hadza al-kitabu lak, berarti untukmu. Atau anak nanya, hal hadzal kitabu lak, atau apakah ini kitab ini milikmu? Jadi kalimat laka, lam itu bisa diartikan sebagai milkiyah, kepemilikan, bisa diartikan sebagai untuk, pemberian. Di sini artinya apa? Milik. Allahumma laka mamatuha, milikmulah kematiannya, wa mahyaha, dan kehidupannya. In amattaha, apabila engkau ingin mematikannya, mewafatkannya, diriku, jiwaku ini, faghfirlah, faghfir, maka ampunilah lah kepadanya. Wa in ahyaitaha, kalau engkau ingin menghidupkannya, jiwaku ini yang akan tidur ini, barangkali mati, kalau engkau mau hidupkan lagi, fahfadha, maka jagalah jiwaku ini, diriku ini. Bima tahfad, bima, sebagaimana engkau tahfad, menjaga, bihi, ibadakas salihin, hamba-hambamu yang saleh. Jadi kita mengharap untuk dijaga seperti Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah, aku meminta kepadamu al-afwa, afu, ampunan, wal afiyah, keselamatan. Afu, ampunan atau maaf, ya. Wal afiyah artinya keselamatan. Fid din, di dalam agama, wad dunya, dan duniaku, wal akhirah, dan akhiratku. Allahumma aygidni, ya Allah, bangunkanlah aku, fi ahabbis sa'ati ilaik, di waktu yang paling engkau ahabbi, engkau sukai, fi ahabbi, di waktu, di paling engkau sukai, as-sa'at, daripada waktu. Berarti artinya terbalik, ya. Di waktu yang paling engkau sukai, ilaika, kepadamu, yang engkau sukai maksudnya. Wasta'milni, dan gunakanlah aku, bi ahabbil a'mali ilaika, dengan sebaik-baiknya amalan yang paling engkau cintai, paling engkau sukai. Ahab, paling engkau sukai, al-amal, amalan-amalan, ilaika, kepadamu. Hatta, sehingga, sampai, tugarribani, engkau mendekatkan aku, ilaika, kepadamu,
Zulfa, kedekatan yang sangat dekat. Zulfa artinya kedekatan yang sangat dekat. Utuba'idani, dan engkau menjauhkan aku, an sakhatika, dari murkamu, bu'da, kejauhan, maksudnya jauhnya sangat jauh. Jadi kalimat ba'dan sebagai taukid. Ya. Apa dinamakan maf'ul mutlak mungkin atau apa? Taukid. As'aluka fatu'tiyani, as'aluka, aku meminta kepadamu, fatu'tiyani, maka engkau mengabulkan, maka engkau memberikanku, memberikan kepadaku. Wa astaghfiruka, dan aku meminta ampunanmu, fataghfirali, maka engkau mengampuniku. Wa ad'uka, dan aku berdoa kepadamu, fatastajibali, maka engkau mengijabahi doaku. Artinya kalau Anda sudah dekat kepadamu, jadinya begitu. Kalau aku meminta dikasih, minta ampunan diampunin, doa dikabulkan. Berarti kita punya PR nih, malam ini bacanya doa ini. Doa ini yang ada di kitab ini. Ya, buat amalan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Amalin dulu. Ya. Kalau bisa dihafal dan diamalkan terus, lebih afdal. Kalau tidak, minimal baca doa yang biasanya dibaca. Tapi bagusnya begini tuh. Kita meminta kepada Allah untuk dibangunkan di waktu yang paling engkau cintai. Minta, ya Allah bangunkan saya. Ya Allah, kalau saya mati, maka ampunilah saya. Kalau saya hidup, jagalah saya, seperti engkau jaga hamba-hambamu. Kalau saya nanti ini kalau tidur, bangunkan saya di waktu yang paling engkau sukai, sehingga saya bisa mendekatkan diri kepadamu, jauh dari murkamu. Kalau minta doa dikabulkan. Kalau dia minta ampun, diampunkan. Doa yang luar biasa. Taib, thumma iqra, thumma qra ayatul kursi. Lalu engkau membaca ayatul kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Sunnah. Udah hafal nggak mana Rasul? Kalau yang biasa baca ratib biasanya hafal. Atau tahlilan juga kadang-kadang dibaca tuh. Taib, wal ikhlas wal mu'awwidhatain. Baca suratul ikhlas wal mu'awwidhatain minimal 1 kali, tapi bagusnya 3 kali dibaca dengan digenggam tangan kita, genggam begini. Kita baca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu kita tiupkan ke tangan kita, tiup 3 kali tiupan, digosok ke bagian tubuh sebisanya kita, wajah, kepala, badan sampai bawah. Nabi SAW pernah melakukan seperti itu. Ketika tidur, Rasul SAW termasuk amalan beliau adalah membaca seperti itu, seperti diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau membaca surat Qul huwallahu ahad, al-ikhlas wal mu'awwidhatain. Ya. Tentunya kalau udah amalannya Rasul udah paling hebat. Berjaga dari jin, jaga dari makhluk halus, jaga daripada kejelekan, jaga daripada hal-hal yang buruk. Ya. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW waktu pagi, waktu malam, waktu tidur, itu udah penjagaan yang luar biasa, penjagaan yang luar biasa. Ya. Dan orang tidaklah terganggu dari makhluk halus atau sesuatu seperti itu kecuali biasanya dia mugassir, nggak baca, atau ada beberapa adab yang dia tinggalkan. Ada beberapa adab dia tinggalkan, maka dia bisa terganggu dari hal-hal yang buruk seperti itu. Wal mu'awwidhatain, baca tuh wa suratu tabarak. Nah, surat tabarak kapan bacanya? Sebelum tidur. Nggak harus sebelum tidur surat tabarak. Surat tabarak walaupun waktu malam. Ya, dan ayat surat Alif Lam Mim Sajdah kalau bisa dibaca. Ya, kalau salah kemarin disebutkan di sini. Tuh. Di dalam salat Isya ya, setelah salat Isya disebutin tuh surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat tabarak. Kalau udah dibaca ya udah. Cukup di waktu malam. Kata Nabi SAW, surat tabarak yang mani' min adzabil qabr. Surat tabarak adalah penjaga dari azab kubur. Lalu beliau mengatakan wal ya'khudhkan nom, dan hendaknya engkau tertidur, ya'khudhka mengambilmu, an-nom tidur, maksudnya engkau tidur, wa anta ala dzikrillah, dan engkau dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ya. Wa ala taharah, dan engkau dalam keadaan suci. Ada lagi satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini nggak disebutin. Boleh kita tambahin lagi, nggak apa-apa.
Nabi SAW bilang, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaja' ala shaqiqal ayman thumma qul Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta." Kata Nabi SAW, "Ij'alha akhiru ma tatakallam bih." Ini jadikan ucapan ini akhir dari ucapan yang engkau tidur. Waktu tidur ucapan akhir ini, jangan bicara lagi setelahnya. Fa in mitta fi lailatika, kata Nabi, kalau engkau mati dalam malammu itu, mitta 'alal fitrah. Engkau meninggal dalam keadaan suci dari dosa. Mitta 'alal fitrah. Itu doa diajarkan oleh Nabi SAW, ada dalam Nurul Iman tuh, hadis. Tadi waktu itu kita pernah bagian tuh. Ada enggak? Udah enggak ada. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Ya, itu apa namanya? Usahakan dibaca, diamalin. Ya, diamalin. Cari dah. Cari di internet bisa ditulis doa sebelum tidur. Dalam Sahih Bukhari, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Itu awalnya tuh. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Cari itu, nanti selanjutannya Anda bakal dapat. Jadi kalau Syekh Google nggak boleh kita jadikan guru, tapi kalau kita jadikan sebagai membantu nggak apa-apa. Jangan jadikan guru, jadi pembantu aja. Bantu kita untuk cari sesuatu, cari masalah, cari sesuatu yang kita udah tahu apa namanya hukumnya, udah tahu ini. Jangan dijadikan sebagai rujukan. Nanya Google, hukum ini apa? Apa jawaban? Macam-macam jawabannya, ya. Bingung kan? Faman fa'ala dzalik, kata beliau, faman fa'ala dzalik, maka siapa orang yang melakukan hal tersebut, urija bi ruhihi, urija, di mi'rajkan, diangkat, dibawa ke atas. Mi'raj kan ke atas. Urija bi ruhihi, dengan ruhnya dia, ilal arsy, kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Berarti mana dong? Mati dong orangnya, ruhnya udah pergi. Lah, jadi begini, di masa ketika seseorang itu tidur, itu berada di antara mati dan antara hidup. Jadi orang dalam keadaan tidur itu begitu, setengah mati. Artinya apa? Ruhnya itu tidak ada, maksudnya tidak berfungsi total seperti kalau kita bangun. Ya, dan kita sadar itu nggak ada, kita nggak bisa ngerti, bahkan diajak bicara, orang bicara nggak ngerti kita. Tapi rohnya ini karena dia masih bernyawa, masih ada ikatan dengan jasad. Ikatan yang nggak terlepas. Walaupun dia kemana tahu, itu masih di situ ikatannya. Artinya, makanya kalau orang ketika tidur dipanggil, kalau manggil nama orang lain dia nggak bangun, tapi dipanggil nama dia, nyaut dong. Wah, iya. Kok bisa? Dari tadi kita teriak-teriak nih, ngomong gini, tidur lelap. Fulan, bangun dia. Kok bisa? Nah, ruhnya itu masih ada alam di mana dia itu bisa datang, balik lagi udah. Ya, jadi luar biasa, subhanallah. Allah jadikan alam dan suatu alam yang sampai sekarang tanda tanya besar. Nggak ada siapa profesor pun siapa ini yang bisa menjelaskan tentang alam mimpi. Itu alam apa itu? Coba jelasin alam apa itu, ya Allah. Ente bisa ngerasain capek, bisa ngerasain suatu bahkan kayak nyata, persis kayak yang ente lihat. Totonya bukan, itu alam mimpi loh. Coba siapa yang bisa buain alam mimpi aja? Nggak ngerti kita. Padahal itu alamnya kita, setiap hari kita ngerasain itu. Subhanallah. Ya. Itu termasuk ilmu daripada alam ruh. Imam Ghazali mengatakan alam mimpi itu adalah awal atau sebagian daripada alam ruh yang berkecimpung di situ itu. Taib. Kutiba musalliyan ila an yastaygid. Kutiba, dan dituliskan, orang yang mengerjakan adab-adab tadi itu, musalliyan, dituliskan dia itu sedang sholat. Tidur pada ditulis sholat. Ila an yastaygid, sampai dia terbangun. Fa idza istaygadta farja. Fa idza, maka apabila istaygadta, engkau bangun, farja, maka kembalilah,
ila ma 'arraftuka, terhadap apa yang sudah aku ajarkan, beritahukan kepadamu. Kan udah kita kan dari awal kitab kan adab qiyam minan naum. Pertama tuh udah. Awal hari bagaimana? Bangun tidur begini. Udah tuh adabnya di situ. Makanya sering-sering merajaah, sering-sering baca lagi. Biar jangan ada yang kelewat amalannya. Nah, koreksi diri dengan kitab. Koreksi diri Anda. Ente pengen tahu ente ini udah istiqomah belum? Jadi bener. Nanti kitab yang ente udah baca dari awal tuh balikin lagi. Udah amalin. Oh, ini belum nih. Waduh, ini doanya belum. Doa wudu belum. PR-nya tuh, mana tuh doa wudu? Nggak tahu tuh, ada sebagian udah hafal, ada yang sebagian udah baca, udah lihat, ada sebagian nggak ngamalin, tapi ada sebagian udah hafal tapi nggak ngamalin juga, kelewatan. Ya, terus koreksi diri di situ. Karena ini PR terus kita. Farja ila ma 'arraftuka awalan, kembali kepada apa yang aku sudah beritahukan awal. Wadawim ala hadha tertib, wadawim, dan engkau selalulah langgeng, dawim, mudawamah, langgeng, istiqomah, ala hadha tertib, dengan tertib ini. Mau jadi orang benar, menjadi orang soleh, begitu caranya. Nah, kalau mau pilihannya yang lain terserah. Nah, bagi ya ta'umrik, tersisa dari umurmu, sisa umurmu beginilah tertibnya. Jadi kan begitu. Dari bangun tidur sampai mau tidur begini. Tata cara mau sholat, tata cara bangun tidur, tata cara masuk kamar mandi, tata cara wudu, tata cara pergi ke masjid, tata cara sholat duhur, qobliyah, ba'diyah, asar, isya, begitu semuanya. Sampai tidurnya. Fa'in syaggat alaika, fa'in apabila syaggat merasa berat, alaika atasmu, al-mudawamatu, untuk mudawamah, untuk istiqomah, untuk langgeng seperti itu. Kalau berat, kita gimana jawabannya? Kita berat gak? Wajar, kalau berat wajar, manusia. Enggak berarti kita malaikat, Masya Allah langsung semuanya kerjain. Bisa berat, wajarnya manusia berat. Memang. Fa in syaggat alaika bil mudawamah, kala dia fasbir. Maka sabar. Memang begitu, yang namanya obat pahit, berat. Ya, fasbir. Sabral marid, sabarnya orang yang sakit. Ala mararatid dawa, atas pahitnya obat. Nah, ini anggap aja ini obat, sekarang itu lagi diobatin. Anak kurang ikhlas kalau anak ngerjain terpaksa. Nggak apa-apa, terpaksa sekarang. Karena memang ente masih belum sembuh. Kalau udah sembuh nggak terpaksa ente ngerjain. Ya. Mararatid dawa intidaran di syifa, engkau orang yang menanti sembuh, kesembuhan. Terus dikasih obat lagi. Pertama dikasih wasiat untuk sabar. Aduh, masih berat nih. Biar saya bisa mengamalin ini semua dengan ringan. Gimana caranya? Kata beliau, wa tafakkar, dan berfikirlah engkau fi qisari umrik, dalam pendeknya umurmu. Barangkali udah selesai habis umurmu. Ayo sabar sedikit, ini selesai sudah. Ya. Dalam pendeknya umurmu. Wa in ishta mathalan, wa in, dan apabila ishta engkau hidup, mathalan, contoh misalnya saja, di atas sana 100 tahun misalnya, anggap deh ente dapat umur 100 tahun. Tapi fahiya qalilah, sungguhnya itu 100 tahun itu sedikit. Itu juga belum tentu nyampe gitu. Anggap dah ente dapat 100 tahun. Itu juga sedikit, kata beliau. Fahiya qalilatun bil idhafah ila mughamik, bil idhafah kalau dinisbatkan, bil idhafah kalau dinisbatkan ila mughamika, terhadap tinggalmu, muqam adalah tinggal, fid daril akhirah, pada hari akhir. Wahia abadul abad, itu adalah selama-lamanya. Jadi kalau seandainya mau dibandingkan aja nggak bisa, bandingkan gimana? 100 tahun ente di sini, 1000 tahun dah ente ambil di sini, 2000 tahun ente hidup. Nah, dengan nisbat abadul abad, kekal abadi selama-lamanya, bisa dihitung, ada nisbatnya berapa persen? 1000 tahun, 2000 tahun, bisa ada nisbatnya dengan kekal abadi? Gak ada nisbat. 100 tahun lagi. Itu juga kalau dapat 100 tahun, belum tentu 100 tahun. Nah, ini perlu dipikirkan, dan ini pemikiran ini akan memberikan kita semangat untuk beramal, memudahkan kita untuk beramal. Ya, karena penyakitnya seseorang, salah satu penyakit berat bagi seorang ketika untuk mengamal merasa berat adalah karena dia punya angan-angan panjang.
Arti angan-angan panjang bukan berarti dia nggak mengira bakal mati, bukan. Dia tahu bakal mengira mati. Tapi apa? Lupa, nggak sadar, nggak ada persiapan. Ya. Qala wa ta'ammal. Diobatin lagi nih. Obat pertama katanya suruh sabar. Obat kedua ingat kematian. Barangkali udah sebentar lagi. Walaupun ente panjang umur juga, ini sedikit. Udah dua. Satu lagi kalau wa ta'ammal. Dan pikirkanlah, renungkanlah, annaka, bahwa sungguhnya engkau, kaifa tatahammal al-masyaqqah, bagaimana engkau bisa menerima, menerima al-masyaqqah, kesulitan, wadh-dhul, dan rasa hina, fi talabid dunya, dalam mencari dunia, syahran, 1 bulan, au sanatan, atau 1 tahun. Kenapa? Raja'a, dengan harapan antastariha biha, engkau bisa istirahat dengannya, dengan dunia itu, dengan capek itu, 20 sanah, 20 tahun. Masal, contoh aja ini. Fa kaifa la tatahammal dzalik? Bagaimana engkau tidak bisa menerima atau sabar terhadap hal tersebut? Ayyaman, beberapa hari, qalail, yang sedikit, raja al-istirahah, dengan harapan engkau bisa beristirahat abadul abad. Ini perumpamaan contoh akal. Pakai akalmu, wahai manusia. Engkau nih cari rezeki gimana? Pergi ke sana capek, sebulan saya mau setahun saya mau cari rezeki, saya cari uang. Untuk apa? Untuk nantinya saya bisa tenang. Padahal nggak ada yang tenang. Yang cari uang, seumur hidup nyari uang. Bahkan udah tua, udah renta, udah ada duitnya masih cari. Karena dia nggak tahu tujuan aslinya. Kata beliau, kalau seandainya orang yang cari dunia aja mau capek, masa itu yang mau cari akhirat nggak mau capek? Artinya apa? Rasa capek dan berat itu pasti ada. Jangan harap bahwa tidak ada, semua gampang. Oh, alhamdulillah nih, anak ngaji langsung gampang semuanya, bisa amalin ini. Belum tentu. Pasti ada masa kok berat sekali, susah. Kok nggak istiqomah, baru sehari 2 hari bolong lagi. Kok nggak bisa gini? Terus, sabar terus begitu. Emang begitu, marhalah pertamanya begitu, awal-awalnya begitu. Kayak anak bayi, kalau dia pertama jalan, sering jatuh nggak? Jatuh, gebuk lagi. Tapi kalau seandainya anak bayi itu nggak mau jalan, habis jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, udah capek, merangkak aja. Ya nggak jalan-jalan akhirnya, nggak jalan, terus nanti itu bisa jalan. Begitu juga semua amalan.